Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Terano Ilham Pratama dengan NIM 12514300446. Kelas 1B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang resiliensi dan keberlanjutan bangsa melalui dimensi budaya menuju 2045. Sebelum itu, visi saya menuju Indonesia Emas 2045 adalah Indonesia pada tahun 2045 diharapkan menjadi negara yang maju, berdaulat, adil, dan berkelanjutan seiring satu abad kemerdekaannya. Visi Indonesia Emas 2045 tidak hanya menekankan kemajuan ekonomi dan penguasaan teknologi, tetapi juga penguatan demokrasi, budaya anti korupsi yang mengakar, sistem peradilan yang jujur dan transparan, serta ketahanan sosial yang kokoh. Pencapaian visi tersebut menuntut keterlibatan seluruh elemen bangsa dalam menghadapi tantangan global seperti globalisasi, transformasi digital, perubahan iklim, dan dinamika geopolitik. Dengan tetap menjunjung nilai-nilai kebangsaan, dalam konteks ini, budaya menjadi fondasi penting membangun kewarganegaraan, tidak hanya sebagai warisan tradisi, tetapi juga sebagai pembentuk etika publik, integritas, dan identitas nasional, sehingga pembangunan nasional dapat berlangsung secara inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Selanjutnya, budaya sebagai pilar identitas nasional. Budaya merupakan salah satu pilar utama dalam pembentukan identitas nasional Indonesia sebagai negara yang memiliki ribuan pulau, ratusan kelompok etnis, serta beragam bahasa dan tradisi. Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk menjaga kekayaan budaya agar tetap lestari di tengah arus globalisasi. Oleh karena itu, penguatan budaya tidak hanya berfungsi sebagai upaya pelestarian warisan leluhur, tetapi juga sebagai strategi membangun jati diri bangsa yang inklusif dan berkelanjutan. Selanjutnya, perlindungan terhadap keragaman dan kekayaan tradisi Indonesia. Negara menjadi kunci dalam melindungi keragaman budaya Indonesia melalui landasan hukum yang jelas. Perlindungan ini diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang menegaskan bahwa hak atas ekspresi budaya tradisional berada di tangan negara serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan yang mengatur upaya inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan pengembangan berbagai bentuk budaya tradisional. Perlindungan budaya tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bertujuan memberdayakan masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai pelaku utama pelestarian budaya. Ketika pengetahuan serta ekspresi budaya tradisional dikelola dengan baik dan mendapatkan perlindungan hukum, masyarakat yang menjadi penjaga tradisi dapat memiliki nilai ekonomi dan peluang berkembang dalam konteks modern tanpa harus melepaskan akar budayanya. Perlindungan budaya berperan penting dalam menjaga kedaulatan identitas bangsa dari klaim pihak lain serta memastikan budaya Indonesia tetap lestari dan diakui baik di tingkat nasional maupun internasional. Oleh karena itu, perlindungan terhadap keragaman dan kekayaan tradisi Indonesia memerlukan beberapa upaya yang strategis, yaitu yang pertama ada penguatan regulasi dan penegakan hukum. Negara perlu memperkuat dan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang melindungi ekspresi pengetahuan lokal serta hak masyarakat adat. Penegakan hukum yang konsisten penting untuk mencegah eksploitasi, komersialisasi berlebihan, dan klaim budaya oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua ada inventarisasi dan dokumentasi budaya. Pendataan sistematis terhadap warisan budaya, baik yang bersifat benda maupun tak benda, merupakan langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan budaya. Dokumentasi melalui arsip digital, penelitian akademik, dan basis data nasional dapat menjadi sarana perlindungan sekaligus referensi bagi generasi yang akan mendatang. Yang ketiga ada perlibatan masyarakat adat dan komunitas lokal. Perlindungan budaya harus melibatkan masyarakat sebagai pemilik dan pelaku utama kebudayaan. Partisipasi aktif komunitas lokal dalam pengambilan kebijakan, pengolahan tradisi, dan pewaris nilai budaya menjadi kunci agar pelestarian berjalan secara autentik dan berkeadilan. Yang keempat, integrasi budaya dalam pendidikan. Penanaman nilai budaya melalui pendidikan formal dan non-formal penting untuk membangun kesadaran generasi muda. Yang kelima, pemanfaatan teknologi dan media digital. Teknologi dapat
dimanfaatkan sebagai sarana promosi, edukasi, dan pelestarian budaya. Media sosial, platform digital, dan konten kreatif memungkinkan budaya lokal dikenal lebih luas tanpa kehilangan nilai dasar. Yang terakhir ada pengembangan budaya berbasis ekonomi berkelanjutan. Budaya dapat dikembangkan melalui sektor ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis kearifan lokal dengan prinsip berkelanjutan. Pendekatan ini memungkinkan budaya tetap hidup, memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat, serta tidak menghilangkan nilai dan makna tradisinya. Dengan demikian, sebuah berbagai langkah tersebut merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi, melestarikan, dan mengembangkan keragaman serta kekayaan tradisi Indonesia agar tetap lestari di tengah arus globalisasi. Selanjutnya, peran seni dan bahasa dalam penciptaan identitas nasional. Seni dan bahasa memiliki peran penting dalam membentuk dan memperkuat identitas nasional Indonesia sebagai sarana ekspresi budaya sekaligus media pewaris nilai sejarah dan pandangan hidup masyarakat. Dalam keberagaman suku dan budaya, seni dan bahasa berfungsi sebagai unsur pemersatu yang menumbuhkan rasa kebangsaan. Berbagai bentuk seni tradisional seperti batik, wayang, tari daerah, dan musik tradisional tidak hanya bernilai estetis, tetapi juga mengandung makna filosofis, nilai moral, serta kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Pelestarian dan pengenalan seni kepada generasi muda menjadi upaya penting dalam menjaga kesinambungan identitas budaya bangsa. Sementara itu, bahasa Indonesia berperan sebagai bahasa persatuan yang menyatukan masyarakat dari berbagai latar belakang, sedangkan bahasa daerah tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya nasional yang mencerminkan identitas kultural masyarakat setempat, sehingga tercipta keseimbangan antara persatuan nasional dan penghormatan terhadap kebinekaan. Melalui sinergi antara seni dan bahasa, identitas nasional Indonesia dapat terbentuk secara kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Seni dan bahasa tidak hanya menjaga warisan budaya, tetapi juga membangun karakter bangsa yang menghargai keberagaman, memiliki rasa kebangsaan, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Selanjutnya ada tinjauan komparatif internasional. Perbandingan internasional menunjukkan bahwa pelestarian budaya tidak hanya menjadi tanggung jawab moral, tetapi juga bagian dari kebijakan negara dalam menjaga kohesi sosial dan daya saing bangsa. Misalnya Jepang. Jepang berhasil memadukan pelestarian tradisi dengan modernisasi. Negara ini secara konsisten melindungi seni tradisional seperti kabuki, noh, dan upacara minum teh melalui sistem pendidikan, dukungan negara, serta hukum terhadap warisan budaya tak benda. Di sisi lain, Jepang tetap terbuka terhadap inovasi dengan mengembangkan industri kreatif modern yang berakar pada nilai budaya lokal. Pendekatan ini memperkuat identitas nasional Jepang tanpa menghambat kemajuan teknologi dan ekonomi. Selain itu juga ada Korea Selatan yang dapat dijadikan contoh. Korea Selatan dalam pengelolaan budaya sebagai identitas dan kekuatan global, pemerintah Korea Selatan secara aktif mendukung pelestarian budaya yang tradisional seperti Hanbok dan Hanja, sembari mempromosikan budaya populer Korean Wave atau Hallyu. Ke tingkat internasional, bahasa Korea diposisikan sebagai simbol identitas nasional yang kuat, sementara seni modern dijadikan alat diplomasi budaya. Strategi ini berhasil meningkatkan citra bangsa. Jika dibandingkan dengan Indonesia, berbagai praktik internasional tersebut menunjukkan bahwa pelestarian budaya, seni, dan bahasa memerlukan komitmen negara yang kuat, dukungan kebijakan yang konsisten, serta keterlibatan masyarakat. Selanjutnya ada proposal aksi kewarganegaraan. Program literasi dan digitalisasi budaya berbasis komunitas itu adalah proposal aksi kewarganegaraan saya. Tujuannya melibatkan generasi muda dalam upaya mendokumentasikan dan memperkenalkan kembali budaya lokal melalui media digital. Kegiatan yang dilakukan dapat berupa pengarsipan permainan tradisional, cerita rakyat, bahasa daerah, serta bentuk kesenian tradisional yang mulai jarang ditemui. Kemudian dipublikasikan melalui media sosial, video, atau platform digital lainnya agar lebih mudah diakses oleh masyarakat. Proposal aksi ini berdasarkan pengalaman dari saya langsung dalam kegiatan pelestarian budaya. Jadi di tempat tinggal saya, pada saat itu terdapat komunitas bernama Gudang Dolan Indonesia. Komunitas ini tuh berfokus pada pengumpulan, pameran, dan promosi berbagai permainan tradisional Nusantara. Seperti contohnya gasing, congklak, dan enggrang. Serta bentuk seni tradisional lainnya. Terus komunitas ini secara aktif melibatkan anak-anak dan remaja
untuk mengenal, memperhatikan, serta mempromosikan kembali dolanan klasik dan seni pertunjukan yang mulai ditinggalkan akibat perkembangan teknologi digital. Melalui keterlibatan tersebut, saya sendiri tidak hanya mempelajari permainan tradisional, tapi juga mendapatkan pengalaman langsung dalam pelestarian seni budaya, seperti berpartisipasi dalam pementasan tari dan pertunjukan di berbagai kegiatan publik maupun media sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan warisan budaya. Jadi itu contoh proposal aksi kewarganegaraan saya yang mungkin dapat ditiru ke depannya ya, membuat komunitas kecil di lingkungan sekitar. Selanjutnya ada refleksi. Peran saya sebagai warga negara masa depan untuk Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia di masa depan, peran yang dapat saya ambil tidak hanya terbatas pada kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga partisipasi aktif dalam menjaga dan mengembangkan nilai-nilai kebangsaan. Salah satu peran penting yang dapat dijalankan adalah menjadi individu yang memiliki kesadaran budaya dan integritas serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pengalaman terlibat dalam kegiatan pelestarian budaya tadi, saya menyadari bahwa kontribusi warga negara dapat dimulai dari lingkungan terdekat seperti sekolah, kampus, dan komunitas dengan turut menjaga keberlanjutan budaya lokal dan memperkuat rasa kebangsaan. Terus yang kedua ada peran generasi muda dalam resiliensi dan keberlanjutan bangsa. Sebagai generasi muda yang hidup di era globalisasi dan pada percepatan digital, peran saya dan generasi muda yang seumuran saya sangat penting dalam memperkuat resiliensi serta keberlanjutan bangsa Indonesia. Generasi muda memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan yang aktif dalam pelestarian budaya lokal dengan memanfaatkan kreativitas serta teknologi digital untuk memperkenalkan nilai-nilai budaya kepada masyarakat halayak, baik melalui karya seni, konten edukatif, maupun platform daring yang relevan dengan minat generasi masa kini. Pendekatan ini seperti ini memungkinkan budaya lokal tidak hanya bertujuan bertahan, tetapi juga berkembang dan diakui secara lebih luas dalam konteks global, sehingga mendukung keberlanjutan jati diri bangsa di tengah arus modernisasi. Selain itu, keterlibatan generasi muda dalam tujuan pembangunan keberlanjutan SDGs juga merupakan kontribusi nyata terhadap keberlanjutan sosial dan lingkungan, di mana pemuda dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu penting melalui edukasi, advokasi, dan inovasi teknologi untuk menciptakan solusi berkelanjutan dalam berbagai bidang. Dengan demikian, generasi masa depan tidak hanya menjadi penerus warisan budaya dan nilai bangsa, tetapi juga pelaku aktif dalam mewujudkan Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Oke, nah ini dokumentasi, ini komunitas saya zaman dulu ya, komunitas gudang garam Indonesia. Ini tuh berada di perumahan Taman Serua di Depok, Bojong Depok ya. Mungkin sekarang sudah tidak ada karena sekian dari saya. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.